Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai farmakologi obat-obatan yang digunakan pada penyakit diabetes mellitus. Mari kita bahas dulu mengenai penyakit diabetes mellitus ini. Jadi, untuk penyakit diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme yang kronis sifatnya dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme baik itu karbohidrat, lipid, protein. Nah, ini sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin di dalam tubuh. Insufisiensi fungsi insulin ini dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin, di mana diproduksi di sel-sel beta Langerhans yang ada di kelenjar pankreas, atau juga disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Jadi maksud di sini sel-sel beta pankreas, ya, sel beta Langerhans pada kelenjar pankreas itu tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup sehingga dapat menyebabkan diabetes mellitus, ataupun insulin yang dihasilkannya itu masih dalam jumlah yang cukup tetapi sel-sel tubuh itu kurang responsif terhadap insulin. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, ini ya gambar anatomi tubuh manusia, di mana ini adalah pankreas. Pankreas ya, di pankreas itu nanti ada sel beta Langerhans. Ini sel Langerhans ya, seperti ini kalau diperbesar. Nah, di sel Langerhans ini ada sel alfa, ada sel beta, ada sel delta, dan juga sel epsilon, di mana keempat sel-sel ini memiliki fungsi yang berbeda di dalam tubuh. Kalau insulin itu dihasilkan oleh sel beta, glukagon itu di sel alfa, dan somatostatin itu di delta sel, dan ghreline ini di epsilon sel. Nah, kita fokus ke sel beta Langerhans, di mana sel beta ini nanti yang akan memproduksi insulin yang dapat menyeimbangkan kadar glukosa di dalam tubuh kita. Jadi, ketika dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, nah, nilainya itu dikatakan normal jika kadar glukosa plasma puasanya kurang dari 100 mg per dl. Sedangkan glukosa plasma 2 jam setelah makannya yaitu kurang dari 140 mg per dl. Nah, untuk yang glukosa plasma puasa ini pemeriksaan darah terkait dengan kadar glukosanya itu diambil ketika pasien berada dalam keadaan puasa. Sedangkan glukosa plasma 2 jam setelah makan, ini juga disingkat G2PP, ini diambil ketika pasien 2 jam setelah makan. Ya, ini memiliki kadar nilai glukosa yang berbeda ya, untuk yang normalnya seperti ini. Nah, kapan pasien masuk kategori pradiabetes? Mari dilihat di sini. Jadi, pasien dapat dikategorikan pradiabetes, baik itu pemeriksaan IFG atau IGT, itu jika glukosa plasma puasanya berkisar 100 hingga 125 mg per dl. Ya. Ini untuk yang pradiabetes. Kalau yang glukosa plasma 2 jam setelah makannya, ini untuk IFG dan atau IGT-nya 140 sampai 199 mg per dl. Nah, ini dikatakan pasien masuk kategori pradiabetes. Selanjutnya, pasien masuk ke dalam kategori diabetes jika nilai glukosa plasma puasanya itu di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Sedangkan pemeriksaan G2PP-nya lebih atau sama dengan 200 mg per dl. Ada tahun 2003 mengklasifikasikan diabetes mellitus berdasarkan etiologinya ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau dikenal dengan istilah DM tipe 1.
Nah, DM tipe 1 ini terjadi destruksi sel beta, umumnya ini menjurus ke arah defisiensi insulin yang absolut. Bisa terjadi melalui proses imunologik atau autoimunologik ataupun reaksi idiopatik. Untuk diabetes mellitus tipe 2, nah ini bervariasi ya, mulai yang predominan resistensi insulin, disertai defisiensi insulin ini relatif, sampai yang predominan gangguan sekresi insulin bersama resistensi insulin. Jadi bisa resistensi insulin, disertai defisiensi ya, penurunan insulin, bisa juga gangguan sekresinya, memang sekresi insulinnya terganggu bersama dengan resistensi insulin juga gitu ya. Jadi maksudnya resistensi insulin di sini, walaupun insulin diproduksi dalam jumlah yang cukup, tapi sel-sel yang dalam tubuh itu tidak mampu untuk berikatan dengan insulin dengan cukup baik gitu ya. Tipe yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe lain. Ini juga banyak lagi kategori-kategorinya. Yang pertama ada defek genetik fungsi beta, ini kaitannya dengan kromosom dan juga DNA. Yang kedua defek genetik kerja insulin. Yang ketiga penyakit eksokrin pankreas seperti adanya penyakit pankreatitis, kemudian adanya trauma atau pankreatektomi, neoplasma, cystic fibrosis, hemochromatosis, pankreatopati fibrokalkulus. Nah, penyakit-penyakit ini juga dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe lain. Yang keempat yaitu adanya endokrinopati seperti akromegali, sindrom Cushing, kemudian feochromocytoma dan juga hipertiroidisme. Yang kelima, diabetes mellitus juga dapat disebabkan karena penggunaan obat-obatan atau zat kimia seperti obat-obatan golongan glukokortikoid, hormon tiroid, asam nikotinat, pentamidin, faktor, tiazin, dilantin, dan interferon ya. Jadi obat-obat ini bisa meningkatkan kadar gula darah. Yang keenam, diabetes karena adanya penyakit infeksi. Selanjutnya yang ketujuh diabetes imunologi, tapi ini memang jarang terjadi ya. Selanjutnya sindrom genetik seperti sindrom Down, kemudian Klinefelter, Turner, dan Huntington, Korea, dan Prader-Willi. Nah ini ya, ini sindrom genetik ini juga dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, kategori yang keempat yaitu diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus ini muncul pada masa kehamilan. Tetapi penyakit ini umumnya bersifat sementara, tetapi juga merupakan faktor risiko untuk DM tipe 2. Maksudnya walaupun ini sifatnya sementara, tapi terdapat juga kemungkinan di kemudian hari jika si ibu tidak menjaga pola hidupnya dan pola makannya dengan baik, ini juga dapat menyebabkan faktor risiko untuk pasien tersebut terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang kelima yaitu kategori pradiabetes, sudah disinggung sebelumnya, bisa dilihat dengan untuk mengecek IFG dan IGT-nya. Apa itu IFG dan IGT? IFG itu adalah Impaired Fasting Glucose atau GPT atau glukosa puasa terganggu. Selanjutnya ada IGT. IGT itu Impaired Glucose Tolerance atau TGT atau toleransi glukosa terganggu dengan nilai normal seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nih, apa sih yang membedakan dari DM tipe 1 dan DM tipe 2 ini? Nah, bisa dilihat dari mula muncul ya. Kalau untuk DM tipe 1 itu umumnya pada masa kanak-kanak itu sudah mulai terlihat dan juga remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa kurang dari 40 tahun baru kelihatan gejala-gejala DM tipe 1 pada pasien ini. Nah, untuk DM tipe 2 ini munculnya pada umumnya pada usia tua ya, dengan usia di atas 40 tahun. Nah, jika dilihat dari keadaan klinis saat diagnosa, DM tipe 1 ini rata-rata itu langsung berat gitu kondisi klinisnya ya. Berbeda dengan tipe 2. Ini gejalanya itu keadaan klinisnya itu masih kategori ringan. Sehingga terkadang ini
pasien tidak mengetahui sebelumnya bahwa sedang mengalami penyakit diabetes ini gitu, karena memang keadaan klinisnya itu ringan. Selanjutnya kadar insulin darah. Kadar insulin darahnya itu kalau untuk DM tipe 1 itu kadarnya itu rendah karena tadi ketidakmampuan sel beta Langerhans untuk memproduksi insulin atau bahkan sama sekali tidak ada insulin yang dapat diproduksi. Nah, kalau untuk DM tipe 2, kadar insulinnya itu masih cukup tinggi karena sel beta Langerhansnya masih dapat berfungsi dengan baik ya, atau terkadang normal jumlah insulinnya. Untuk berat badan, biasanya DM tipe 1 ini kurus dan DM tipe 2 ini gemuk atau normal. Nah, ini pengelolaan yang disarankan ya untuk terapinya. DM tipe 1 itu terapi insulin. Kenapa? Karena memang pasien tadi tubuhnya tidak mampu lagi memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga membutuhkan terapi insulin dari luar tubuh. Seperti itu. Kemudian diet atau dijaga pola makannya dan juga olahraga. Nah, kalau untuk DM tipe 2 yaitu dengan diet, kemudian olahraga juga, dan juga menggunakan hipoglikemik oral ya. Jadi obatnya secara oral. Kita akan membahas mengenai diabetes mellitus gestasional. Ini adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara ataupun temporer ya. Nah, ini sekitar 4 hingga 5% wanita hamil itu diketahui menderita GDM. Ya, persentasenya 4 sampai 5%. Dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua, berarti sekitar usia kehamilan 4 sampai 6 bulan itu biasanya baru terdeteksi bahwa ibu hamil tersebut mengalami diabetes gestasional. Nah, apa yang bisa disebabkan, apa dampak negatifnya ya ketika ibu didiagnosa mengalami DM gestasional? Yang pertama menyebabkan malformasi kongenital atau cacat ya pada janinnya. Kemudian peningkatan berat badan bayi ketika lahir dan meningkatnya resiko mortalitas perinatal. Jadi resiko kematian pada bayi itu meningkat. Di samping itu, wanita yang pernah menderita diabetes mellitus gestasional ini akan lebih beresiko untuk menderita lagi diabetes di masa yang mendatang. Nah, ini pentingnya kita selalu menjaga pola makan dan juga melakukan olahraga yang dengan benar gitu. Nah, untuk kategori pradiabetes, ini kondisi di mana kadar gula darah seseorang itu berada di antara kadar normal dengan kadar pasien yang mengalami diabetes. Nah, tetapi itu lebih tinggi sedikit daripada nilai normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan pasien tersebut mengalami diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk pradiabetes ini tadi ya pemeriksaannya ada dua, ada IFG atau IGT. IFG ini keadaan di mana kadar glukosa darah puasa seseorang itu hanya sekitar 100 sampai 125 mg per dl. Tadi kan untuk glukosa darah yang normal itu adalah kurang dari 100, sedangkan untuk dikategorikan mengalami diabetes yaitu 126. Nah, jadi untuk IFG-nya itu berada di range tersebut gitu ya. Sehingga jika pasien kadar gula darahnya di range tersebut antara 100 sampai 125, maka dapat dikategorikan mengalami pradiabetes. Selanjutnya ada IGT atau Impaired Glucose Tolerance. Nah, ini keadaan di mana kadar glukosa darah seseorang pada uji toleransi glukosa ini berada di atas normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan di dalam kondisi diabetes. Jadi sama aja ya sama yang tadi. Gejala klinik DM tipe 1 dengan DM tipe 2 memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, untuk DM tipe 1 itu gejalanya gejala klasik yang umum dikeluhkan, yaitu ada poliuria, yaitu pasiennya sering berkemih, kemudian ada polidipsi, sering merasa haus, dan juga polifagi, sering merasa lapar atau banyak makan. Kemudian pasiennya mengalami penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan juga pruritus atau gatal-gatal pada kulit.
Untuk DM tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Seringkali muncul tanpa diketahui ya penyakit ini karena memang tadi gejala kliniknya itu ringan dan penanganannya baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika pasien sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Biasanya sudah ada komplikasi ketika misalnya ada luka kemudian sulit untuk sembuh ya. Nah, itu baru diketahui biasanya kondisinya sudah berat. Nah, penderita DM tipe 2 ini umumnya lebih mudah terkena infeksi. Nah, atau sukar sembuh dari luka, daya penglihatannya juga dapat memburuk dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan juga syaraf. Penata laksanaan diabetes ini tujuan akhirnya yaitu untuk menurunkan morbiditas atau angka kesakitan dan juga mortalitas DM atau angka kematian. Yang secara spesifik ini ditujukan untuk mencapai dua target utama yaitu yang pertama menjaga agar kadar glukosa plasmanya berada dalam kisaran normal. Ya, yang kedua, mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada penyakit diabetes ini. Ini adalah tabel penata laksanaan diabetes ya. Jadi targetnya itu untuk GDP atau glukosa darah puasa pasien memiliki nilai gula darah 80 hingga 120 mg per dl. Ini adalah kadar ideal yang diharapkan. Kemudian glukosa darah plasma puasanya 90 sampai 130. Kadar glukosa darah saat tidurnya 100 hingga 140. Kadar glukosa plasma saat tidur 110 sampai 150. Kadar insulinnya kurang dari 7%. Kadar HbA1c-nya kurang dari 7 mg per dl. Kadar kolesterol HDL-nya lebih besar dari 45 mg pada pria. Dan juga pada wanita lebih besar dari 55 mg per dl. Untuk kadar trigliseridnya kurang dari 200 dan tekanan darah yang diharapkan kurang dari 130 sampai 80 mm Hg. Untuk penanganan non-farmakologi perlu dilakukan pengaturan diet. Diet yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan kecukupan gizi baik sebagai berikut yaitu karbohidratnya sekitar 60-70%, proteinnya 10-15% dan juga lemak 20-25%. Dan juga pasien dianjurkan untuk melakukan olahraga yang ringan. Asal dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. Jadi tidak perlu olahraga yang berat tetapi jarang dilakukan ya. Lebih baik olahraga ringan tapi secara rutin dilakukannya. Seperti itu. Untuk penanganan farmakologinya dapat menggunakan 5 golongan obat yaitu insulin, dan juga antidiabetikum oral atau obat hipoglikemik oral itu terdiri dari golongan sulfonil urea, biguanid, thiazolidinedion dan juga inhibitor alfa glukosidase. Terapi insulin ini, insulin memiliki kerja yaitu membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel sehingga menjaga keseimbangan keseimbangan kadar glukosa di dalam tubuh. Nah, terapi insulin ini dapat digunakan untuk beberapa indikasi baik DM tipe 1, DM tipe 2 yang tidak dapat dikendalikan dengan diet ataupun dengan antidiabetik oral, DM dengan berat badan yang menurun secara cepat, DM dengan komplikasi akut, DM dengan kehamilan, DM pasca bedah pankreas. Selama pasien menggunakan obat ini, itu perlu dipantau kadar gula darahnya agar tidak terjadi hipoglikemia ataupun reaksi alergi yang mungkin terjadi. Untuk lokasi penyuntikannya, pemberian insulin itu dapat dilakukan di beberapa area. Mulai dari penyerapannya yang paling cepat yaitu di area abdomen, sini ya, di bagian perut. Diikuti oleh daerah lengan, ini deltoid, bisa di sini, ya, di medium speed. Paha bagian atas di sini. Nah, dan juga di bagian bokong. Yang terbaik yaitu di bagian abdomen pemberiannya.
Penggolongan sediaan insulin berdasarkan mula ataupun onset kerja dan durasi kerjanya. Jadi insulin dibagi menjadi 4 jenis, yaitu masa kerja singkat atau short acting. Ini juga disebut dengan insulin reguler. Ada insulin kerja sedang, kemudian kerja sedang mula kerjanya cepat, dan juga masa kerja yang panjang. Untuk yang kerjanya singkat, ini mula kerjanya lebih cepat, yaitu setengah jam, dengan waktu puncak 1-4 jam, dan durasinya 6-8 jam. Jadi durasinya juga lebih singkat dibandingkan dengan insulin-insulin jenis lainnya. Kemudian masa kerja yang sedang, ini onsetnya juga lebih lambat dari yang singkat, yaitu 1-2 jam baru bekerja obatnya. Kemudian untuk durasinya 18-24 jam. Selanjutnya ada masa kerja dan mulanya cepat. Nah, ini cepat ya, kerjanya setengah jam. Awal mulanya cepat. Kemudian masa kerjanya juga panjang, 18-24 jam, jadi hampir 1 hari. Selanjutnya masa kerja yang panjang, ini onsetnya juga lebih lambat dibandingkan dengan jenis lainnya. Baru mulai bekerja itu pada jam ke-4-6 setelah penggunaan obat, dan masa kerjanya lebih panjang, 24-36 jam. Ini ada beberapa contoh profil insulin yang beredar di Indonesia. Sedianya ada Actrapid HM, ada Actrapid HM Penfil, kemudian Isulatat HM, yang Penfil juga ada, Monotat HM, Protamin Zinc Sulfat, dan Humulin. Ini golongannya bisa dilihat di tabel, ada yang singkat kerjanya, ada yang sedang, tapi mulanya cepat, ya ada yang kerjanya lama gitu ya. Nah, ini untuk masa kerjanya, dari sini bisa dilihat. Ini masa kerjanya, ini waktu puncaknya, dan ini sediaan yang beredar untuk Actrapid 40 UI per mili gitu ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga Humulin, ada Mixtard ya. Di sini bisa dilihat lebih jelas. Untuk tujuan terapi, dosis insulin itu dinyatakan dalam UI, yaitu unit internasional, di mana satuan UI ini merupakan jumlah yang diperlukan untuk menurunkan kadar gula darah kelinci sebanyak 45 mg/sen. Sediaan homogen human insulin ini mengandung sekitar 25-30 UI per miligram. Kita lanjutkan untuk obat hipoglikemik oral. Ini ada beberapa golongan ya tadi ya. Di sini dibagi lagi. Ada sulfonylurea, contoh senyawanya, contoh obatnya ada gliburit, glipizid, glikazid, glimepirid, kemudian ada glikuidon ya. Untuk sulfonylurea ini memiliki mekanisme kerja yaitu merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Nah, ini asalkan si pankreas pada pasien DM itu masih dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat menggunakan obat golongan sulfonylurea ini karena akan merangsang sekresi insulin ya. Kemudian golongan kedua, meglitinid. Ini contoh obatnya ada replaglinid, contoh senyawanya ya. Kerjanya merangsang sekresi insulin juga ini di kelenjar pankreas. Kemudian turunan fenilalanin ada neteglinid. Kerjanya meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas. Golongan selanjutnya ada biguanid, contohnya metformin. Mekanisme kerjanya bekerja langsung pada hati atau hepar dengan menurunkan produksi glukosa di hati. Jadi produksi glukosanya kalau yang biguanid ini ya yang diturunkan di hati. Jadi bukan di pankreas kerjanya. Tetapi obat ini tidak merangsang sekresi insulin oleh kerja pankreas. Selanjutnya ada thiazolidinedione, ini contoh senyawanya rosiglitazone, kemudian troglitazone, dan juga pioglitazone. Kerjanya yaitu dengan meningkatkan kecepatan tubuh terhadap insulin, berikatan dengan PPAR gamma ini yaitu peroksisom proliferator aktif reseptor gamma yang ada di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Untuk golongan berikutnya ada inhibitor alfa glukosidase. Ini contoh senyawanya ada akarbose sama migritol.
Kerjanya menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga kalau enzimnya dihambat dapat menghambat atau memperlambat produksi glukosa ke dalam darah ya, sehingga kadar glukosa dalam darahnya bisa diturunkan karena produksinya dihambat. Ya, mari kita bahas dulu yang golongan sulfonil urea. Nah, ini ya, jadi senyawa gliburid ya, ini glibenclamid, contoh sedianya ada banyak nih. Ada yang generiknya glibenclamid, ini obat-obat bermereknya ada Abenon, Clamega, ada Condiabet, Daonil, dan lain-lain. Penjelasannya, obat golongan sulfonil urea ini memiliki efek hipoglikemik yang poten, sehingga pasien perlu diingatkan untuk melakukan jadwal makan yang ketat, takutnya nanti malah terjadi hipoglikemi gitu. Gliburida di metabolisme dalam hati hanya 25%, metabolitnya itu diekskresikan melalui ginjal, sebagian besar diekskresikan melalui empedu dan dikeluarkan bersama tinja. Gliburida ini efektif dengan pemberian dosis tunggal. Bila pemberiannya dihentikan, obat akan bersih keluar dari serum setelah 36 jam. Diperkirakan mempunyai efek terhadap agregasi trombosit dalam batas-batas tertentu. Nah, ini masih dapat diberikan pada beberapa pasien dengan kelainan fungsi hati dan ginjal. Senyawa yang kedua ada glypizid ya. Contoh sedianya ada aldiap, glukontrol, glizid, midiap, dan juga glukotrol. Nah, obat glypizid ini memiliki masa kerja yang lebih lama dibandingkan dengan glibenclamid, tetapi lebih pendek daripada chlorpropamid. Jadi di tengah-tengah antara glibenclamid dan chlorpropamid ini. Kekuatan hipoglikemiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan tolbutamid. Mempunyai efek menekan produksi glukosa di hati dan meningkatkan jumlah reseptor insulin. Glipizid diabsorpsi lengkap sesudah pemberian oral dan dengan cepat di metabolisme dalam hati menjadi metabolit yang tidak aktif. Metabolit dan kira-kira itu 10% glipizid utuh diekskresikan melalui ginjal. Senyawa selanjutnya ada glikazid. Contoh obatnya diamikron, glibet, glikap, glibet, kemudian glidabet, kemudian glikatab, dan lain-lain. Nah, obat ini memiliki efek hipoglikemik sedang, sehingga tidak begitu sering menyebabkan efek hipoglikemik. Mempunyai efek antiagregasi trombosit yang lebih poten, dapat diberikan pada penderita gangguan hati dan ginjal yang ringan. Kemudian ada glimepirid. Ini contoh sedianya ya ada Amaril, memiliki waktu mula kerja yang pendek dan waktu kerjanya lama, sehingga umum diberikan dengan cara pemberian dosis tunggal saja. Untuk pasien yang berisiko tinggi yaitu pasien usia lanjut, pasien dengan gangguan ginjal, atau yang melakukan aktivitas berat, ini dapat diberikan obat ini. Dibandingkan dengan glibenclamid, glimepirid ini lebih jarang menimbulkan efek glikoglikemik yang lebih awal. Kemudian ada glikuidon, contoh sedianya ada glurenom, memiliki efek hipoglikemik sedang dan jarang menimbulkan serangan hipoglikemik karena hampir seluruhnya diekskresikan melalui empedu dan juga usus, maka dapat diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal yang agak berat. Selanjutnya ada antibiotik oral golongan meglitinid dan turunan fenilalanin. Obat hipoglikemik oral ini contoh senyawanya ada replaglinid, contoh sedianya ada prandin, novonom, dan lain-lain. Obat ini merupakan turunan asam benzoat, memiliki efek hipoglikemik ringan sampai sedang, diabsorpsi lebih cepat setelah pemberian oral, dan diekskresikan secara cepat melalui ginjal. Efek sampingnya yang mungkin terjadi yaitu keluhan saluran cerna. Ada juga senyawa neteglinid, contoh sedianya ada Starlix, merupakan turunan fenilalanin, cara kerjanya mirip dengan repaglinid. Diabsorpsinya cepat setelah pemberian oral dan diekskresikan melalui ginjal. Efek samping yang dapat terjadi yaitu gangguan pada obat ini adalah keluhan infeksi saluran nafas atas atau ISPA.
Selanjutnya ada golongan biguanid, contohnya obatnya ada metformin dengan sediaan metformin untuk yang generik, ada metformin, Bestab, Diabex, Erapes, dan lain-lain. Nah, obat ini satu-satunya golongan biguanid yang masih digunakan sebagai obat hipoglikemik oral. Jadi metformin ini ya satu-satunya obat golongan biguanid itu yang masih digunakan dalam bentuk sediaan oral. Kerjanya yaitu menurunkan kadar glukosa darah dengan memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot. Obat ini dapat memperbaiki uptake glukosa sampai sebesar 10 hingga 40%, menurunkan produksi glukosa hati dengan jalan mengurangi glikogenolisis dan gluconeogenesis. Jadi, produksi glukosa dari hatinya dihambat dan juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan memperbaiki transport glukosanya ya ke dalam sel-sel otot. Ada golongan thiazolindidiol yang selanjutnya obatnya rosiglitazone, contoh sedianya ada Avandia. Kerjanya hampir sama aja dengan pioglitazone, dieskrisikan melalui urin dan feses, memiliki efek hipoglikemik yang cukup baik jika dikombinasikan dengan metformin pada saat ini, tetapi belum ada di Indonesia. Kemudian ada pioglitazone, contohnya ada Actos. Ini efeknya menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein transporter glukosa, sehingga meningkatkan uptake glukosa di sel-sel jaringan perifer. Nah, obat ini di metabolismenya di hati, sehingga tidak boleh diberikan pada pasien yang gangguan jantung karena dapat memperberat edema dan juga dapat mempengaruhi fungsi hati. Saat ini tidak digunakan sebagai obat tunggal, jadi kombinasi ya. Kategori yang terakhir ada antidiabetik oral golongan inhibitor alfa glukosidase. Obatnya ada akarbose dengan merek Glucobay, Precos yang juga sering digunakan ya. Akarbose ini dapat diberikan dalam terapi kombinasi baik dengan sulfonylurea, metformin ataupun dengan insulin. Selanjutnya ada miglitol, contoh sedianya ada Glycet. Miglitol ini biasanya diberikan dalam terapi kombinasi dengan obat-obat antidiabetik oral golongan sulfonylurea. Nah, kapan sih terapi kombinasi dapat diberikan pada pasien? Yaitu pada keadaan tertentu yang memang pasien memerlukan adanya terapi kombinasi dari beberapa obat hipoglikemik oral ataupun dengan insulin. Kombinasi yang umum digunakan itu adalah kombinasi antara golongan sulfonylurea dengan golongan biguanida. Nah, sulfonylurea ini akan mengawali dengan merangsang sekresi pankreas yang memberikan kesempatan untuk senyawa biguanid bekerja efektif. Kedua golongan obat hipoglikemik oral ini memiliki efek terhadap sensitivitas reseptor insulin, sehingga kombinasi keduanya mempunyai efek saling menunjang. Jadi kerjanya itu saling mendukung kerja obat lainnya, jadi lebih efektif nanti terapinya ya. Pengalaman menunjukkan bahwa kombinasi kedua golongan obat ini dapat efektif pada banyak penderita diabetes yang sebelumnya tidak bermanfaat bila dipakai sendiri-sendiri. Artinya yaitu terapi kombinasinya itu lebih efektif dibandingkan dengan terapi tunggal pada pasien yang telah menggunakannya seperti itu. Nah, namun ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat hipoglikemik oral ini. Yang pertama, dosisnya itu selalu harus dimulai dari dosis yang terendah, yang kemudian dapat dinaikkan secara bertahap. Yang kedua, harus diketahui betul bagaimana cara kerja dari obat yang digunakan untuk kombinasi ini, lama kerjanya berapa, dan juga efek samping dari obat-obatan tersebut bagaimana. Yang ketiga, bila diberikan bersama obat lain, pikirkan apakah ada kemungkinan terjadinya interaksi dari obat-obat yang digunakan tersebut. Yang keempat, pada kegagalan sekunder terhadap obat hipoglikemik oral ini, usahakanlah menggunakan obat oral golongan lainnya. Bila gagal juga, baru dipertimbangkan untuk beralih kepada insulin. Yang kelima, hipoglikemik harus dihindari terutama pada penderita usia lanjut. Oleh sebab itu, sebaiknya obat hipoglikemik oral yang bekerja jangka panjang itu tidak diberikan pada penderita usia lanjut.
Yang terakhir, usahakan agar harga obat dapat terjangkau oleh penderita. Jadi ada 6 poin yang harus diperhatikan ya dalam penggunaan obat hipoglikemik oral ini. Sekian penjelasan mengenai farmakologi obat antidiabetes. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.